tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes 1 2 tes. Daftar lagunya, Bang. Tes 1 2 1 2. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab Rabu 12 Februari 2025. Mari dengan senang hati dan dengan sukacita kita menghadap Tuhan, dan ketika kita beribadah Tuhan hadir, Dia juga akan campur tangan atas semua pergumulan hidup kita dan Dia pasti menolong kita. Kita bagi berdiri. Wahyu 19 ayat 9. Ya. Berbahagialah yang
Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku berindu untuk dicarikan, mempelai Tuhan. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Terimalah kuasa kenyuciannya dan bahagia. Inilah firman Allah. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dicarikan, mempelai Tuhan. Ku merindu, ku merindu untuk dicarikan, mempelai Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat bagi orang-orang berdosa. Engkaulah Gembala Agung, juga sebagai tabib yang ajaib bagi kami. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sesuai dengan janji-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau Kau hadir, Engkau akan melihat segala kebutuhan kami, pergumulan kami, keberadaan kami yang masih belum sempurna. Dan Engkau akan menyempurnakan kami supaya kami hidup tanpa cacat celah di hadapan-Mu. Itu sebabnya biarlah kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk mengatasi segala sesuatu. Hadirlah Engkau di dalam roh
dan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengalami mujizat-mujizat Tuhan sesuai kebutuhan kami. Yang masih bergegas Tuhan tibakan dengan selamat, dan semua imam-imam baik singer, drum, gitar, dan juga semua yang ambil bagian LCD, Tuhan berkati, penerima tamu berkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami tengking usir kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kesenangan di hatiku. Ya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan lalu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan lalu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan lalu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Tuhan beri kita kesukaan surga. Mungkin orang lain belum pernah menikmatinya, ya, tapi kita menikmati setiap waktu sukacita surga. Amin. Belum di surga sudah seperti di surga. Jangan belum di neraka sudah seperti di neraka, ya. Nah, celaka, ya. Tapi Tuhan bisa menolong, ya, mengubah gelap menjadi terang. Semua suasana yang tidak baik bisa Tuhan buat menjadi amat baik. Kita ganti nyanyian kita. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
tidak perlu khawatir sebab Bapa di sorga pasti pelihara hidup kita. Amin. Apapun yang kita alami, mau sakit, mau kekurangan, ya Tuhan pasti pelihara kita, sembuhkan kalau kita sakit. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian bahagia orang yang bertobat. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, banyak sabar limpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah, Dia berikan semua kegagalan. Dan kita bersorak memuji Tuhan, berdasarkan kita membelah. Berbalik dan bertobat dengan setiap hari. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Jangan tunda kesempatan yang diberi. Yang mempelai surga mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Dan bertobat dengan setiap hari. Lihatlah Yesus dengan kasih, Dia menanti. Jangan tunda kesempatan yang diberi. Yang mempelai surga mau selamatkan, sambutlah kasih-Nya. Amin. Kita sambut kasih Tuhan, kasih yang ajaib. Ya. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Engkaulah Perisai. Berdiri. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus bagi kami jemaat-Mu biji matamu untuk berdiam diri
firman-Mu, kami tidak akan bisa kuat menghadapi keadaan dunia yang semakin gelap dan jahat. Tapi dengan firman Allah, kami akan berkemenangan dalam menghadapi semua uji coba yang akan datang menimpa dunia ini. Sebab janji-Mu adalah kemenangan. Di tangan kanan-Mu ada pemberian kemenangan bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, khususnya yang datang berbakti pada malam ini dan yang mengikuti secara online. Tuhan, tolong berilah kami kemenangan, dan kami akan melihat lewat pemberitaan firman-Mu, kami mendapat janji-janji Tuhan yang indah dan mulia. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah. Ya, ibadah pendalaman Alkitab. Ya, kita sekarang memasuki Wahyu 18 ayat 23. Ya. Wahyu 18 ayat 23. Ya. Temanya adalah suara mempelai laki-laki. Ya, suara mempelai laki-laki dan pengantin, ya, perempuan tidak terdengaran lagi di Babel. Ya, suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak terdengar lagi di Babel. Ya, bisa dibaca? Ya, silakan. Wahyu 18 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya, sekali lagi biar lebih jelas. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Ya, berarti Babel akan gelap selama-lamanya. Terus. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Suara mempelai laki-laki, pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi di Babel. Ya, udah. Karena pedang-pedangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Ya. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ya. Jadi inilah yang akan kita dengarkan pada malam ini, suara mempelai laki-laki dan pengantin, ya, tidak akan kedengaran lagi di Babel. Ya, tentu timbul suatu pertanyaan, kenapa tidak ada lagi terdengar suara mempelai laki-laki dan tidak ada lagi suara mempelai perempuan atau pengantin. Ya, tidak ada sukacita lagi. Ya, jadi suara mempelai laki-laki, pengantin itu maksudnya sukacita. Sebab puncak sukacita adalah pada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tetapi itu hilang dari Babel. Ya, tidak ada lagi sukacita mempelai di Babel, ya. Tetapi
beda dengan gereja Tuhan, umat Tuhan, ya. Gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, ya, akan tetap ada sukacita, yaitu sukacita mempelai. Sukacita mempelai, ya. Makanya disebut berbahagialah mereka yang diundang pada pesta kawin anak domba, ya. Nah, itu sukacita mempelai, ya. Dan itu belum terjadi, tapi akan terjadi, ya. Saat Babel tidak ada sukacita, tapi gereja Tuhan akan mengalami sukacita, ya. Sukacita yang besar, yaitu sukacita mempelai, ya. Boleh tidak bosan kita baca Wahyu 19 ayat 6, mulai perhatikan. Wahyu Jadi 19 ayatnya yang ini ke-6. kontraduktif, ya, kontraduktif dari keadaan Babel, ya. Nah, ini gereja Tuhan, ya. Perjamuan kawin anak domba. Ya, perjamuan kawin anak domba. Terus Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. ya, suara seperti suara air bah, seperti suara guru yang hebat. Terus Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. ya, jadi Tuhan itu sudah menjadi Raja. Terus Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. ya, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, ya. Babel tidak ada sukacitanya, ya, tapi gereja Tuhan justru menikmati sukacita. Itulah sukacita mempelai, ya. Jadi kalau dalam kemah suci itu, ya, ini sukacita ini, karena dibenarkan, ya. Nah, kita dibenarkan, disucikan, disempurnakan. Ini sukacita mempelai, itu ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Di situ ada satu alat namanya tabut perjanjian. Ada peti perjanjian. Peti perjanjian itu dibagi dua. Satu namanya peti, 2,5 hasta panjangnya, lebarnya 1,5, tingginya 1,5. Nah, peti perjanjian terbuat dari kayu penaga, ya, lalu dibungkus, disalut dengan emas. Disalut dengan emas. Ditaruh di situ mana, ditaruh 2 loh batu, ditaruh tongkat Harun yang bertunas berbunga. Ya, mana itu menuju firman Tuhan. Amin. Firman. 2 loh batu itu kasih Allah. Sebab hukum Taurat ditulis pada 2 loh batu, sudah diringkas menjadi hukum kasih, ya, jadi hukum kasih. Baru satu lagi, ya, isinya apa satu lagi? Tadi yang pertama saya sebut apa? Hah? Apa? 2 loh batu. Baru isinya tabut perjanjian apa? Apa? Baru kemudian 2 loh batu, mana tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga dan berbuah. Baru ditutup. Sudah ditutup, ya. Nanti Sekinah glory, kemuliaan Allah turun pada tabut perjanjian, ya, pada tabut perjanjian. Jadi hubungan peti
dengan tutup itu, ya, hubungan peti dengan tutup itulah hubungan mempelai. Hubungan mempelai. Jadi peti itu gambaran gereja, gereja. Baru ada tutup. Itulah Kristus mempelai pria sorga. Bisa mengerti? Jadi tabut itu gambaran gereja Tuhan. Tutup itu gambaran Kristus mempelai pria sorga. Kerup yang satu ini Allah Bapa, kerup yang satu lagi Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, kerup yang satu, baru tutup itu Allah Anak. Bisa mengerti? Baru kerup yang satu lagi Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itulah tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Peti yang dari kayu penaga disalut dengan emas. Baru ada tutup, baru ada kerup yang satu, kerup yang satu lagi, ya. Jadi itulah gambaran hubungan, ya, hubungan gereja Tuhan dengan Kristus. Ya, jadi ingatlah yang mengayomi kita itu Allah Tritunggal. Amin. Yang mengayomi kita, melindungi kita itu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Ini perlindungan, pengayoman. Jadi ingat, dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, Tritunggal Allah ini mengayomi kita supaya kita terlindung dari segala mara bahaya. Amin. Ya, dari segala usaha dari si jahat, ya. Jadi ini perlindungan dari Tuhan, ya. Nah, saudara, jadi suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan ada lagi di mana? Di Babel. Tapi sebaliknya, justru gereja Tuhan akan ada sukacita. Sukacita mempelai. Nah, ini kalau ini sukacita di halaman itu udah bagus, dibenarkan. Orang berdosa dibenarkan. Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi dan tidak diperhitungkan pelanggarannya. Itu baru halaman, sudah bersuka cita. Biar dosa saudara banyak nggak kehitung, merah seperti kermisi, ya. Tapi Tuhan mengampuni dan mengubahnya menjadi putih seperti salju. Amin. Itu baru halaman, baru ke ruang suci. Ke ruang suci, disucikan sampai nanti kita suci, putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Tuhan itu memang baik. Amin. Ya, kalau Tuhan mengampuni, selalu saya kata, kalau Tuhan mengampuni, Dia juga melupakan semua dosa kita, perbuatan dosa kita, ucapan kita, perilaku kita. Alkitab mengatakan, aku tidak mengingat dosa, kejahatan, kesalahan mereka. Itu berarti Tuhan mengampuni dan melupakan. Kalau manusia paling bisa mengampuni, tapi tidak bisa melupakan. Iya kan? Manusia bisa mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Satu kali diungkit lagi, satu kali diungkit lagi. Beda dengan Tuhan, ya. Tapi kita harus belajar.
Amin. Kita mengampuni dan melupakan. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Dia mengampuni dan melupakan semua dosa-dosa kita. Ya, jadi kita akan kenang ini ya, yaitu Tuhan benar-benar baik bagi kita. Nah, saudaraku ya, dan ya, ya, ini sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Ya, jadi kalau suara pengantin, suara mempelai tidak ada lagi di Babel, justru gereja Tuhan kebalikannya, ada sukacita mempelai. Ada sukacita mempelai, makanya disebut berbahagialah orang yang Boleh ayat 6 mulai, perhatikan. Wahyu 19 ayat yang ke-6, perjamuan kawin anak domba. Ya, perjamuan kawin anak domba. Ya, terus. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Ini suara seperti apa ini? Ya, suara himpunan besar orang banyak. Kumpulan orang banyak. Ini orang-orang yang selamat. Ya, perhatikan suaranya bagaimana? Seperti desau air bah. Ya, pantai kalau saudara lihat, wah, suara ombaknya. Ya, apalagi dulu air bah. Ya, ya, terus perhatikan. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ya, Tuhan Allah kita sudah menjadi Raja. Ya, sudah menjadi Raja. Saya sudah terangkan pada saudara. Pertama, 3,5 tahun kita diungsikan. Bisa ngerti ya? Diungsikan ke padang gurun jauh dari mata ular. Yang tertinggal itu ya, nah, yang tertinggal itu nanti zaman antikris. Berapa lama tadi? 3,5 tahun. Kalau dia orang Kristen selamat, tapi harus mau kepalanya apa? Dipenggal. Kamu orang Kristen? Ya. Kamu mau tetap orang Kristen? Ya. Bunuh, penggal. Selamat. Tapi seperti melewati api siksaan. Itu orang yang tidak ikut jadi mempelainya Tuhan, tidak ikut disingkirkan. Bisa mengerti? Selamat, tapi seperti dari api siksaan, disiksa oleh antikris. Ya, tapi mempelainya Tuhan, dia diungsikan jauh dari mata ular, jauh dari nabi palsu, jauh dari antikris. Betul-betul dia dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita harus berusaha supaya kita menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Menjadi mempelainya. Jadi kalau jadi mempelai Tuhan tidak alami masa aniaya, masa siksaan. Ya, selamanya sempurna. Selamanya bagaimana? Sempurna. Tapi kalau tidak selamat, tapi seperti dari api, disiksa dia. Makanya kita sekarang harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita punya 2 sayap burung nasar. Punya apa? 2 sayap burung nasar. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi harus penuh firman, harus penuh Roh Kudus.
bisa mengerti. Harus penuh firman dan penuh Roh Kudus. Seperti sekarang ini, kita diisi dengan firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Sampai nanti kita penuh firman, penuh Roh Kudus. Kalau kita sudah penuh firman, penuh Roh Kudus, berarti sudah punya saya burung nasab. Kapanpun datang zaman aniaya, kita sudah siap. Sudah apa? Sudah siap. Makanya sekarang masa persiapan. Perlu ada persiapan, pembekalan, dibekali hidup kita. Bekal. Ya, bekalnya itu firman dan Roh Kudus. Sekarang belum terasa, tapi kalau nanti sudah zaman itu datang, ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya, disiksa. Ya. Harus rela, kepalanya di apa? Pangkal. Selamat, tapi seperti dari api siksaan. Ya, makanya kita serang sungguh-sungguh. Uang perlu, ilmu perlu, harta perlu, tapi jangan itu yang utama. Tuhan tahu hati saudara. Apakah Tuhan saudara buat nomor satu atau harta? Apalagi datang beribadah nanti ya, kalau ada waktu saya datang. Kalau ada waktu. Jadi Tuhan itu jadi apa deh itu nomor 2, serap aja lah begitu ya. Ya, harusnya kita berkata, oh saya Tuhan dulu nomor 1. Amin. Itu ciri orang yang haus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Ya, semua persoalan kita Tuhan yang bereskan. Ya, saya contohnya, saya aja udah diponis udah 100%, saya apa itu ketutup udah, jantung nggak ada lagi, Pak. Ini mah saudara, ya puji Tuhan kok bisa kok. Ya, bisa. Mujizat masih ada. Ya, mujizat itu masih ada. Namanya juga hidup di dunia pasti ada masalah. Tapi kalau kita sudah punya modal, kita setia beribadah, maka disebut ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Jadi apa yang berguna dalam segala hal? Ibadah. Ya kan? Ibadah itu berguna untuk apapun. Baik untuk hidup sekarang, selagi di dunia, dan hidup yang akan datang setelah kita selesai hidup di dunia. Ibadah itu menjangkau kekekalan sampai ke surga. Amin. Jadi ibadah itu membawa kita sampai ke surga, kepada kekekalan. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini, nah sekarang, dan hidup yang akan datang. Jangkauan ibadah, ya. Jadi walaupun jauh, datanglah saudara. Ya, datang. Terkadang yang datang, ya yang datang malah nggak apa, yang dekat malah nggak datang. Kenapa saudara? Malas tidak perlu. Ya, padahal ibadah itu banyak sekali, besar labanya. Ya, besar labanya. Ya, nah, saudara, ya. Jadi hidup kita, ya, di dalam masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, mari kita baca dulu dalam ya Mazmur 32 ayat 2. Mazmur 32 ayat yang kedua. Berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, ulangi sekali lagi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tidak diperhitungkan, ada salahnya tapi tidak dihitung. Bisa mengerti? Ada salahnya tapi tidak dihitung. Contohnya apa? Ya, Paulus. Siapa? Paulus. Saya berulang-ulang mengatakan pada saudara, siapa manusia paling berdosa? Paulus. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu kata Paulus. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani sebagai orang yang paling berdosa, supaya dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Allah menunjukkan seluruh kesabaran. Amin. Seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Menjadi contoh bagi orang-orang percaya. Amin. Jadi kita harus bisa menjadi apa? Contoh. Ya, contoh bagi orang-orang yang percaya. Paulus berkata, ikutlah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Jadi teladan kita adalah Kristus, Paulus. Siapa teladan kita? Kristus dan Paulus. Ikutlah teladanku seperti aku meneladani, mencontoh Kristus sebagai orang yang paling berdosa, tapi bisa hidupnya sampai sempurna. Sampai apa? Sempurna. Bisa. Paulus ini sudah sempurna dia. Masih hidup di dunia. Dari orang paling jahat, tapi bisa menjadi sempurna. Makanya selagi hidup dia orang sempurna itu, ya, bisa ke sorga. Naik ke sorga. Paulus selagi hidup sudah pernah ke mana? Ke sorga. Udah pernah saudara ke sorga? Baru nanti kalau Paulus lagi hidup. Boleh 2 Korintus 12 tuh. Ya, gak apa-apa. Ya, supaya makin mengerti. Perhatikan. Boleh satu mulai, perhatikan. 2 Korintus 12 ayat yang pertama, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya, menerima penglihatan dan pernyataan Allah. Ya, terus. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya, sekalipun tidak ada faedahnya kelihatan, tapi aku tetap bermegah. Terus perhatikan. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya, aku mau menyatakan pernyataan dan penglihatan yang dari Tuhan. Terus aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. ya, berapa tahun? Nah, ditulis lagu apa ini? Bukan lagu, ditulis ayat. Ditulis ayat ini kepada jemaat siapa? Korintus. Ditulis 14 tahun lalu. Kata dia, aku kenal. Padahal itu dirinya sendiri. Terus perhatikan. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Terus Allah yang mengetahui. ya, Allah yang mengetahui. Terus orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. tingkat berapa? Ke tingkat 3. Di sorga. Ini di tingkat 3 itu. Nah, ini halaman, ini ruang suci, ini ruang maha kudus. Ruang maha kudus. Sampai ke tingkat berapa? Ketiga. Kita baru di halaman ini sekarang ini. Tingkat berapa ini? Masih tingkat 1. Baru tingkat berapa kita? Tingkat 1. Tapi harus masuk ke tingkat 2. Ya, ini harus masuk ke tingkat 2. Nanti baru ke tingkat
3. Bisa mengerti? Ini kan Yerusalem, panjangnya ya, panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama. Panjang kali lebar berapa itu? 10 panjangnya, 10 lebarnya berapa itu? Tingginya 10. 1000. Yerusalem itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Sebelum ke sana kerajaan 1000 tahun dulu. Bisa ngerti? Panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. 10 kali 10 kali 10, 1000. Kerajaan 1000 tahun. Jadi Nato sudah jadi raja ini. Amin. Kalau perempuan jadi apa ya? Ratu. 1000 tahun. Ya, ini betul ini bukan dongeng. Nanti saudara menjadi raja, menjadi ratu 1000 tahun lama. Di mana? Di bumi ini. Di bumi ini nanti akan dibaharui. Bumi sekarang rusak karena dosa, tapi nanti akan dibaharui kembali. Amin. Dibaharui. Kita akan menjadi raja 1000 tahun. Setelah itu baru nanti kita kepada langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Itu sebabnya usahakan supaya seisi keluarga selamat. Supaya seisi keluarga. Diajak suaminya, diajak istrinya, diajak anak-anaknya, mantunya, cucunya. Jangan setelah terlambat. Setelah terlambat, mumpung masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu. Jadi bukan hanya KTP Kristen. Wah, bukan hanya apa? KTP Kristen, tapi betul-betul sungguh-sungguh iring Tuhan. Jadi KTP Kristen bukan menjamin masuk surga. Bukan menjamin. Ya, kesungguhan saudara harus sungguh-sungguh. Makanya pertanyaan murid-murid itu, pertanyaan apa? Pertanyaan murid-murid kepada Tuhan. Sedikitkah orang yang selamat? Bukan dikatakan banyakkah orang yang selamat? Sedikitkah orang yang selamat? Selalu Tuhan kasih perbandingan atau contoh. Contoh diberikan oleh Tuhan. 1, zaman Nuh. Berapa orang selamat zaman Nuh? Berapa orang? Cuma 8 dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Bayangkan, cuma sedikit. Baru kemudian pada zaman Sodom dan Gomora, berapa orang selamat? Hah? Ayo, zaman Sodom dan Gomora berapa orang selamat? 3. Tadinya 4. 4 dari 2 kota yang selamat. Tadinya 4. Lot istrinya 2 anaknya. Tapi saat mengerjakan keselamatan gagal. Maka dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kita sudah selamat, tapi keselamatan harus dikerjakan. Bagaimana caranya? Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Sederhana kan? Iya kan? Nah, 2 kota ini. Makanya ada istilah tadi apa? Sodom. Harusnya pernikahan laki-laki dengan perempuan. Ini mah perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya. Saat mengerjakan keselamatan ini udah keluar. Nah, ada peraturan. Jangan menoleh ke belakang. 4 tadi kan? 4 toh? Lot
istrinya, 2 anak. Sudah selamat. Sudah selamat. Selama mereka di kota Sodom ini tidak berbuat dosa, sudah hidup benar. Betul, sudah hidup benar. Maka disebut orang benar. Orang benar. Tapi saat mengerjakan keselamatan, malaikat berkata, jangan menoleh ke belakang. Dah berjalan. Entah apa yang menggoda istri Lot ini. Coba lihat ke belakang. Gak apa-apalah, lihatlah. Kemana sih keadaannya sih? Saat mereka keluar, ini 2 kota ini ditunggang balikan. Permukaan yang atas ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas. Belum lagi api dan belerang. Manusia menjerit, menangis. Tapi sudah terlambat. Sudah apa? Terlambat. Istri Lot sayang, dia melihat ke belakang. Artinya menoleh ke belakang untuk sekarang kembali pada hidup yang lama. Artinya Kristen anjing, Kristen babi. Kristen apa? Kristen apa? Anjing dan babi. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali kepada kubang. Coba mandikan babi. Udah mandi, sikat. Ada nanti kubangan, masuk lagi di sini. Ya, coba anjing. Ya, muntah. Sayang dimakan lagi. Jadi jangan Kristen babi, jangan Kristen apa? Anjing. Sekali meninggalkan dosa, tinggalkan selamanya. Karena dosa itu yang membuat murka Tuhan. Dosa itu yang membuat orang dihukum oleh Tuhan. Jadi harus bertobat. Amin. Bertobat. Nggak susah kok. Yang membuat susah manis itu dosa. Ya. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Seperti perempuan apa? Perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Betul-betul dia bertobat. Makanya ditulis kisahnya dalam Yohanes pasal 8. Boleh tuh, Yohanes 8. Nah ini contoh. Ya, ayat 1 mulai, perhatikan. Yohanes 8 ayat yang pertama, perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Yesus berdoa, setelah berdoa datang ke bait Allah. Ya, perhatikan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ya, dia dalam bait Allah itu mengajar. Kalau di luar itu menginjil. Di luar menginjil, memberitakan Injil, kabar baik. Tapi sudah di dalam mengajar. Ada pengajaran. Seperti sekarang ini pengajaran. Kalau di luar kita menginjil supaya masuk ke dalam. Terus perhatikan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya, tertangkap basah berbuat zina. Laki-lakinya kabur dia. Laki-lakinya apa? Kabur. Pada laki-laki pasti cepatlah. Kalau perempuan mau kabur bagaimana? Ya, tertangkap, laki-laki kabur. Perempuannya tertangkap basah. Ya, terus mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus. Ya, di tengah-tengah itu berarti di ruang
suci. Ini ruang suci. Nah, ahli Taurat nanti di sini yang mendakwa Yesus di sini ruang Maha Kudus. Yesus di ruang Maha Kudus ditempatkan di tengah-tengah, ini ruang tengah. Halaman, ruang suci, ruang Maha Suci. Jadi ditempatkan di tengah-tengah, di ruang suci. Jadi bait Allah dulu dibagi berapa? 3, sama. Ada halaman, ada ruang suci, ruang Maha Suci. Ditempatkan di sini dia, si perempuan. Terus perhatikan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ya, tertangkap basah ketika berbuat dosa. Laki-lakinya kemana? Kabur. Lari dia. Ya, terus Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? apa pendapatmu tentang hal itu? Perhatikan caranya Tuhan menyelamatkan perempuan. Ya. Sebab Tuhan datang itu mencari orang yang berdosa. Amin. Tuhan datang mencari orang berdosa, bukan mencari orang benar. Nggak ada orang benar, ya. Akan ada seorang pun tidak ada yang benar. Semua manusia sudah menyeleweng, kata Alkitab. Terus perhatikan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, Terus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. terus Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. ya, Yesus membungkuk, ya, membungkuk, menulis dengan jarinya di mana? Di tanah. Ya, terus Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, ya, dia bangkit ketika diserang terus Tuhan Yesus. Ya, terus apa kata Tuhan? barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Iya, boleh melempar perempuan ini dengan syarat belum pernah berbuat dosa. Belum pernah berbuat apa? Berbuat dosa. Silakan, boleh. Ya, tapi dengan syarat belum pernah berbuat dosa. Kira-kira yang belum pernah berbuat dosa di situ siapa itu? Siapa? Tuhan Yesus. Jadi yang berhak melempar perempuan ini siapa? Tuhan Yesus. Terus perhatikan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Iya, dia menulis tadi, menulis di tanah, menulis lagi dia. Ingat, Tuhan Yesus, Tuhan pernah menulis 2 kali. Ya, pertama pada 2 loh batu. Ya, 2 loh batu yang pertama. Ya, ada 2 loh batu ditulis. Ini juga ditulis. Ini hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini hukum mengasihi sama. Loh batu pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Loh batu kedua kasihilah sesamamu. Ya. Tapi loh batu yang pertama itu dipecahkan oleh Musa. Dipecahkan oleh siapa? Musa. Sebab waktu Musa turun dari Gunung Sinai, umat Tuhan sudah jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah lembu emas. Bisa mengerti? Menyembah apa? Lembu emas. Padahal dikatakan tidak boleh membuat patung untuk disembah. Tapi Israel membuat lembu patung. Akhirnya Musa bagaimana caranya? Untuk membela umat Tuhan supaya umat Tuhan selamat. Satu-satunya jalan adalah memecahkan apa? 2 loh batu. Supaya apa? Hukum jangan berlaku. Bisa mengerti? Kalau hukum berlaku habis semua, hanya Musa yang hidup. Makanya dipecahkan. Hukum belum berlaku. Bisa mengerti? Kalau nggak dipecahkan habis semua. Mereka sudah menyembah lembu emas. Sementara hukum Taurat mengatakan jangan membuat patung untuk disembah. Jadi 2 loh batu yang pertama inilah gambaran Kristus
yang dihancurkan untuk menebus dosa umat manusia. Mati dia di sana bagaikan dua loh batu yang pertama, hancur untuk menghapus dosa. Ya, jadi Tuhan berkata, ayo boleh merajam perempuan, tapi dengan syarat belum pernah berbuat dosa. Dia menulis di tanah. Berapa kali dia menulis tadi? 2 kali. Ingat, 2 kali Allah menulis pada 2 loh batu pertama yang dipecahkan, baru 2 loh batu yang kedua yang disimpan pada tabut perjanjian. Bisa mengerti? Ya. Jadi waktu mereka menangani, mulai satu persatu keluar. Tinggallah perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Satu-satunya yang belum pernah berbuat dosa adalah Tuhan. Hanya dia yang bisa merajam, bisa mati. Hanya Tuhan Yesus. Makanya dia berkata, di mana mereka perempuan? Sudah pergi Tuhan. Adakah mereka menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Nah, sekarang yang berhak menghukum hanya siapa? Tuhan Yesus. Belum pernah berbuat dosa. Apa kata Tuhan? Aku pun tidak menghukum engkau. Amin. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, tapi menyelamatkan perempuan ini, termasuk kita. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kira-kira perempuan ini masuk surga nggak kira-kira? Hah? Masuk surga nggak perempuan ini? Berapa persen masuknya? Hah? 100%. Karena Tuhan berkata, jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Seandainya dia berbuat dosa, tidak mungkin kisahnya ditulis dalam Alkitab. Bisa banget, ya. Jadi kita pun begitu. Jangan diulang-ulangi berbuat apa? Berbuat dosa. Amin. Jangan diulangi berbuat dosa, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi dosa itu membuat hidupnya manusia menjadi apa? Buruk. Apa artinya buruk itu? Sinonimnya apa itu? Hah? Buruk itu apa itu? Hah? Buruk. Hah? Apa itu? Kalau lawan kata buruk apa itu? Baik. Baik, buruk, buruk dan baik. Supaya jangan terjadi yang buruk, tapi yang baik datang. Jangan ulangi lagi berbuat dosa, supaya yang baik datang padamu. Amin. Yang baik itu akan datang. Bisa mengerti? Akan datang. Nggak usah dicari. Kalau saudara berbuat baik, pasti kebaikan datang. Bisa mengerti? Akan datang. Saudara hidup benar aja sudah, kebaikan pasti datang, saudara. Hidupmu baik, masa depanmu baik, keluargamu baik, semua jadi baik. Amin. Kenapa? Tuhan yang perintahkan kebaikan pada saudara. Tuhan apa? Perintahkan. Tuhan suruh kebaikan. Berkat kebaikan akan datang. Ya. Jadi kita belajar seperti perempuan. Jangan berbuat lagi dosa mulai sekarang. Supaya apa? Datang kebaikan. Kebaikan itu Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, berkat. Amin. Diperintahkan. Kalau Tuhan menyuruh, memerintahkan berkat, pasti saudara tiap hari didatangi dengan berkat kebaikan. Amin. Amin. Ya, terakhir saja. Ya. Mari. Ya. Mazmur pasal 1 saja. Ayat 1 mulai. Ya.
Mazmur 1 ayat yang pertama. Ya, pelan-pelan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, ini jalan. Ya. Perilaku orang benar, jadi itu perilaku. Terus Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. jadi jangan turuti nasihat orang fasik, orang berdosa. Terus Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. ya, jangan duduk dalam kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Terus Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. ya, Taurat itu firman. Tapi yang kesukaannya adalah firman. Senang. Makanya pagi-pagi baca firman. Sebelum makan, sebelum minum kopi, saudara baca apa? Firman. Saya bangun pagi-pagi, suami istri baca dulu Alkitab. Amsal itu wajib. Sekarang tanggal berapa ini? Berapa? Baca Amsal 12. Besok 13. Wajib itu. Jadi Amsal sudah tamat, udah nggak tahu sudah berapa kali tamat. Ya, setiap bulan tamat, bayangin. Berarti setahun berapa kali? 12 kali. Tamat. Sampai isi Amsal itu sudah pindah dari ke Alkitab ke hati. Ya. Perjanjian lama baca lagi, perjanjian baru juga baca. Ya, terus perhatikan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Firman direnungkan apa? Siang dan. Jadi bukan masalah yang direnungkan, bukan problema yang saudara renungkan, saudara nanti sedih. Masalah saudara tidak akan selesai. Renungkan firman. Firman itu yang membereskan. Amin. Nanti semua beres. Semua beres. Makanya Allah memperkenalkan dirinya itu pada penciptaan dulu. Penciptaan. Alam semesta dari gelap menjadi terang, dari yang kacau balau menjadi berbentuk bagus. Itu kitab Kejadian. Allah memperkenalkan dirinya, memulihkan, memperbaiki dunia yang gelap menjadi terang, yang kacau balau menjadi sempurna. Bisa mengerti? Allah itu luar biasa. Terus perhatikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang merenungkan firman. Ya, terus. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Apa artinya daun itu? Masih ingat sudah daun? Hah? Apa itu daun? Wajahnya tidak layu. Apa daun? Wajah. Tidak layu. Daunnya selalu hijau segar. Amin. Bahagia. Ya, terus perhatikan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kerja ini berhasil. Ini berhasil. Jangan ini kerjain gagal, saudara. Ayo baca firman, renungkan, lakukan. Pasti saudara berhasil. Amin. Kalau untuk kerja dunia saudara ada waktu, masa baca firman cuman berapa menit nggak bisa. Ya kan? Baca itu. Terus perhatikan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Amin. Tuhan mengenal jalan orang benar. Terus. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, jalan orang fasik menuju neraka. Binasa. Ya, tak berapa miliar sekarang hidup manusia. Ya, kurang lebih 8 miliar sekarang. Biarlah kita berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Amin. Supaya kita berhasil, apapun dikerjakannya berhasil. Ya, kalau berhasil pasti berbahagia. Amin.
Kalau gagal pasti bersedih. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Ya, kita berdoa. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bukan berkat urapan Roh-Mu, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi wujud dari korban-Mu Tuhan. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan, kita nyanyikan nyanyian. Ya, menikmati kasih. Nyanyikan sungguh-sungguh. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kita bagi bendera. Dalam baitmu menikmati kasih, anugerah menikmati kasih.
tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Angkat tangan. Perjamuan suci lebih daripada obat. Perjamuan suci itulah tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan dan diberikan kepada kita. Di dalamnya ada kuasa kesembuhan, ada mujizat bagi orang-orang yang memakan dan meminum. Karena itu kita layak menyembah Dia dan bersyukur kepada-Nya. Dia sanggup menolong kita, memulihkan dan melihat segala keberadaan keterbatasan kita. Jangan kita terus tinggal dalam kelemahan. Tuhan mau supaya hidup saudara bahagia, penuh sukacita, damai hidup saudara selama di dunia ini. Allah sanggup membuat saudara berbahagia. Allah sanggup membuat saudara penuh sukacita. Allah sanggup membuat saudara hidup benar di tengah dunia ini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah sumber mujizat dan pertolongan bagi kami. Bagi kami Engkaulah Allah juru selamat kami. Padamulah kami menyembah dan mempercayakan diri kami. Terimalah penyerahan kami padamu Tuhan. Peluklah kami dengan tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau menghangatkan kami dengan tangan kasih-Mu, dengan firman dan Roh-Mu Tuhan. Engkau menjaga memagari kami dengan sayap-Mu, dengan firman dan Roh-Mu, supaya hidup kami aman dan tenang. Walaupun kami sendiri berjalan berbaring, merasa aman seperti singa muda, kami kuat dan kami tidak gentar. Kami merasa aman di semua musim kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat, perlindungan, pengayoman, dan penyegaran hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan, kita jalankan sekali persembahan untuk kas rumah Tuhan. Kita nyanyikan Dialah Allah yang Dialah Allah yang menyembuhkan. Amin. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah bagi keselamatan. Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menciptakan. Yehova Nissi, bagi keselamatan. Yehova Shalom, Sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah bagi keselamatan. Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menciptakan. Yehova Nissi, bagi keselamatan. Yehova Shalom, Sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah bagi keselamatan. Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menciptakan. Yehova Nissi, bagi keselamatan. Yehova Shalom, Sang damai. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara. Tuhan memberkati pengorbanan kita sekalian. Kita doakan yang sakit, ya Sherlock, Selomita, Opo Romando, Sis Lydia, Tante Ance, Bu Eli, Tante Liciu, Saudara Yunus. Ya. Ibadah doa dan ibadah PA tidak ada minggu depan. Ya, karena kalau Tuhan izinkan kami ikuti fellowship di Malaysia, ya. Minggu seperti biasa ada ibadah, ya. Kita pakai berdiri. Ya, kita menyatukan iman kita buat mereka yang sakit. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit, buat Sherlock, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Salomita, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opo Romando juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Sis Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Tante Ance juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Elis juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tante Licu juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Saudara kami Yunus juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa buat mereka. Hampiri mereka Tuhan, jamah mereka. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Terimalah mujizat, pertolongan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu di malam ini akan istirahat dan aktivitas mereka setiap minggu, setiap hari. Tuhan berkati. Juga Ibu Susan berkati anak mantu, cucu, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Perbuatan baik mereka Tuhan pasti membalasnya. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa pemerintahan pusat dan daerah di mana kami berada di negara Indonesia. Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia.
seluruh bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah berkati, Pak RW, Pak RT berkati. Kami berdua turunkan berkat-Mu pada bangsa dan negara kami. Negara-negara sedang konflik, sedang menghancurkan. Sadarkan para raja dan panglima supaya mereka mau berdamai seorang dengan yang lain. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.